Oke guys, kalau bahasa Inggris itu kan tulisan dan pengucapan itu beda ya. Satu aja tulisannya one itu dibaca one. Ya itu yang jelas-jelas gitu bikin bikin puyeng kan. Terus kalau 1 jam itu 1 hour. Kita ngomongnya 1 hour. Tulisannya kan 1 hour. H-O-U-A-R gitu ya. H-O-U-R. Itu dibacanya hour. Lah saya pertama ngomong 1 hour. Lah orang kan gila ini 1 hour itu apa? 1 hour. Yes, that is I mean. Hello guys, welcome back. Nah ini adalah welcome back to my channel. Nah ini adalah dulu ini pengalaman saya pertama kerja di Singapura gitu ya, kerja TKW gitu ya. Dulu itu saya lulus SMA gitu itu ya ada kerja di Indonesia gitu, kerja setahun di Indonesia gitu. Terus saya itu pikirannya saya pengen nyari kerja gitu ya, pengen nyari kerja di yang gajinya itu juta-jutaan gitu ya. Makanya dulu waktu saya masih lulus sekolah gitu ya kan, karena dulu saya itu kerja kayak di toko Pramuniaga gitu ya, kayak di bank syariah gitu, maksudnya ini bank kecil gitu ya, kayak bank bank kreditan gitu kan. Palingnya kan dulu sewaktu saya masih lulus SMA itu baru Rp125.000, yang tertinggi aja baru 300. Kayak di supermarket itu training 3 bulan itu baru 250 gitu ya, tingginya itu 300.000. Dan untuk mencapai gaji 1,5 juta itu waktu saya dulu itu kalau udah yang misalnya kasir itu pun lama kan, harus setahun dulu. Nah terus saya berpikiran saya nekat aja gitu ya, saya pengen keluar negeri gitu. Dan pertama saya dulu ke Singapura gitu ya, katanya kalau Singapura itu gajinya dulu lumayan gitu lah ya. Dulu waktu pertama saya ke Singapura itu gaji Indonesia berapa ya, kayaknya 2,5 gitu ya, apa nggak nyampe gitu, 2 jutaan kayaknya dulu pertama saya ke Singapura kayaknya ya, 1 bulan gitu ya. Kalau dirupiahkan itu 2,5 atau berapa saya agak lupa lah, kayaknya segitu sih, atau bahkan 1,5 juta nggak tahu. Nah itu kan kalau dulu tahun 2000-an ke bawah gitu gede banget kan, gaji 2 juta gitu kan dulu gitu loh, bukan sekarang. Nah itu saya ke Singapura gitu ya, saya terus kalau dulu kan nggak ada cabang-cabang. Kalau dulu setiap orang ingin jadi TKW itu harus ke Jakarta waktu zaman saya itu, nggak bisa kalau sekarang kan misalnya di Wonosobo udah ada, di Cilacap ada, misalnya tinggal nunggu di rumah, tinggal kita terbang dari misalnya Jawa Tengah ke Semarang, lewat Semarang langsung Singapura, langsung Hong Kong gitu, kayak gitu kan. Kalau dulu itu nggak bisa, harus ke Jakarta dan semua penerbangan dari Jakarta. Nah gitu, walaupun lulusan SMA itu bahasa Inggris saya itu masih jelek banget ya, masih jelek, sangat jelek gitu guys, sangat jelek sekali gitu. Apalagi kalau bahasa Inggris itu kan tulisan sama pengucapan itu beda ya kan. Bahasa Inggris itu nggak mudah gitu ya, nggak mudah itu. Kalau bahasa Kantonis, bahasa Mandarin itu kan kita nggak perlu nulis, yang penting ngucapnya itu. Kalaupun masih baru itu masih kayak misalnya orang Jawa ke Jakarta itu kan ngomong bahasa Indonesia masih kelihatan medok banget. Nah kayak gitu sama juga kamu, misalnya sama juga saya pertama ke Singapura gitu, apalagi pertama ke Hong Kong itu kan pasti bahasa Kantonisnya itu masih medok wagu gitu ya guys ya. Oke guys, kalau untung itu di Singapura cuma 2 musim ya, seperti Indonesia cuma musim panas dan hujan gitu ya.
Nah, bayangkan kalau di Singapura ada musim dingin. Saya itu dulu di agensi Singapura itu dulu itu apa ya? Sangat-sangat terlalu gimana gitu ya, kalau ada TKW dari Indonesia datang gitu, minumnya aja disuruh minum air mentah. Katanya itu yang selalu ingat kalau saya kerja di Singapura. Itu di agensinya guys ya, minumnya air mentah. Katanya air Singapura mentah pun bisa diminum. Ya itu nggak tahu, saya katanya udah steril atau apa, kita nggak tahu ya. Yang katanya begitu. Terus tidurnya itu kalau saya tidur di depan kulkas dapur. Itu di agensi, nggak tanpa alas, tanpa bantal. Gila nggak? Untung di Singapura itu musim panas ya, nggak ada musim dingin. Kalau ada musim dingin bagaimana? Itu saya tidur itu di depan kulkas di dapur itu guys, bayangin gitu ya. Di agensi itu kita tinggal tidur aja, nggak tanpa alas, tanpa bantal. Makan pun apa itu ya, biskuit apa ya, kongguan yang tipis-tipis, satu orang satu itu dibagi-bagi. Gila banget. Ya itulah kalau di Singapura kayak gitu. Di Hong Kong pun juga sama lah ya guys ya. Di Hong Kong maksudnya kalau di Hong Kong itu cuma bedanya ada musim dingin. Nah, emang nggak ada orang yang suka tinggal di agensi. Ini TKW ya, nggak ada orang yang suka tinggal di agensi, entah itu di Singapura, entah itu kerja di Taiwan, entah itu di Hong Kong sendiri saya. Kenapa ya? Kenapa kadang agensi itu memperlakukan kita kayak gitu? Jadi agensi saya pun dulu yang Hong Kong ini ya, beras yang agensi makan sama yang untuk TKW aja dibedain. Apa sih bedanya? Kalau yang untuk TKW itu yang agak murah berasnya gitu ya, beras jatah mungkin lah, kayak di Indonesia gitu, kayak gitu aja dibedain ya guys ya. Terus di agensi itu, apalagi kalau di agensi itu ada TKW-nya gitu ya, kita di agensi itu suruh kerja dan kerja sampai majikan ngambil. Semakin lama majikan ngambil, ya udah kamu capek kerja di agensi tanpa bayaran, nggak dibayar. Nanti pura-puranya nanti saya akan melaporkan ke majikan kamu, kerja kamu bagus, bla 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 bla. Semua pembohongan publik. Makanya saya tegaskan ya, setiap agensi itu hanya mau duit dari TKW, udah itu top. Nggak ada orang yang suka tinggal di agensi, itu nggak ada. Apalagi pengalaman ini pun sangat-sangat pahit gitu sewaktu saya di Singapura itu. Tidur di dapur itu tanpa bantal, tanpa alas pun enggak. Terus anaknya agensinya itu tahu ada orang di dapur itu, ya diam aja, nggak ada simpati, ya mungkin udah disuruh orang tuanya kayak gitu. Aduh, pokoknya itu semua saya alamin di Singapura ya, yang kayaknya itu sangat tidak manusiawi. Waduh, padahal itu negara itu dekat loh ya, Singapura Indonesia itu sangat dekat, tapi kalau TKW itu diperlakukan beda, sangat beda. Dari turun bandara itu kan setiap agensi juga beda-beda sih tapi semua agensi itu sama, maksudnya pelit gitu ya, pelit makanan pasti juga. Bahkan tempat itu, kalau yang punya agensi punya boarding house gitu ya, mungkin tidur di boarding house pun kita harus hati-hati, karena kan kita banyak orang, kita bahkan duit pun harus hati-hati. Kalau duit kita dicolong orang lain, kita nggak bisa protes, kita nggak bisa sambat, itu udah resiko. Setiap agensi itu kayak gitu ya, sangat pelit. Bahkan telur pun dihitung, padahal telur itu cuma $1 ya. Betapa murahnya gitu. Kayak itu di agensi aja nggak boleh kita itu makan telur. Kita pengen makan enak, beli sendiri. Ya gimana mau beli, orang kita dari Indonesia tanpa duit, kita belum gajian, mbok yau gitu ngasih lauk yang enak, itu ngimpi lah ya. Makannya itu cuma, aduh, misalnya terong ya cuma terong digoreng, 1 terong untuk berapa orang gitu. Ingin makan enak harus ngeluarin duit sendiri, padahal kita itu bayar agensi loh guys. Bayar agensi itu mahal, tapi kadang agensi itu kayak gitu, memperlakukan kita seenaknya. Bahkan saya di agensi pun apa ya, itu TKW-nya, asistennya agensi itu juga udah kong kali kong gitulah,
juga pelit makanan, aduh nggak banyak aturan, pokoknya nggak enak. Maksudnya makanya beruntukkan kalau kalian udah punya majikan baik gitu, yang manfaatkan, maksudnya manfaatkan itu manfaatkan kerja dengan baik. Karena di agensi itu nggak ada yang enak. Di agensi itu mau makan enak pakai uang sendiri. Agensi maunya hanya duit kita, duit dan duit dan duit. Misalnya kita ganti majikan, kita ngeberi kontrak, yang senang itu agent. Kita di-terminate, yang senang agent. Karena agent akan dapat duit banyak dari uang interminate, dari kita bayar potongan itu lebih double kalau kita banyak kasus, misalnya selalu ganti majikan, di-terminate, beri kontrak, apalagi kita bikin notice, itu semua uang masuknya ke agensi. Kita itu nanti kalau udah bayar selesai agensi baru gaji kita utuh untuk kita. Semua itu nggak ada yang manis guys, awalnya itu nggak ada.